Kali ini saya ingin membahas mengapa bisnis franchise gagal, khususnya dalam bisnis kuliner, restoran, dan kafe. Kisah keberhasilan franchise bisnis membentuk opini berlebihan, seolah memiliki usaha kecil menjadi sangat mudah. Orang cukup membeli model bisnis yang terbukti, kemudian mengikuti instruksi buku SOP-nya, simsalabim, mereka mengalami kesuksesan finansial. Kenyataannya, ratusan franchisee atau pewaralaba gagal setiap tahun, dengan berbagai penyebab dan alasan. Anda tidak boleh terjebak dalam ilusi bisnis seperti itu. Saya akan menjelaskan kekeliruan dan kegagalan bisnis franchise agar Anda dapat menemukan perspektif yang lebih pas apabila ingin menjalankan bisnis waralaba di Indonesia. Jadi tonton video ini sampai selesai demi mengamankan masa depan investasi bisnis Anda. Jumpa lagi bersama saya Hendra Mardoyo di channel Helm World. Kami membagikan tutorial manajemen bisnis restoran dengan bahasa sederhana namun membuka wawasan dan membangkitkan inspirasi dalam mengembangkan strategi dan operasional bisnis restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi yang telah terbukti hasilnya. Tidak ada jaminan memulai bisnis menggunakan franchise akan sukses. Yang ada hanya mengurangi resiko kegagalan. Karena empunya franchise sendiri pernah dan akan mengalami kegagalan, walau mereka telah menjalankan bisnis itu puluhan tahun. Di Indonesia, belum ada statistik yang sahih mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan itu. Tetapi, saya yakin rasio 50% hingga 75% kegagalan ada di pihak franchisee, sedangkan empunya franchise hanya 30%. Artinya, terlepas benar salah, untung rugi, Anda yang membeli franchise yang paling merugi, mungkin berdarah-darah, sementara empunya terus menjual franchise kepada orang lain. Dan kalau akhirnya franchise itu bubar, Anda tambah babak belur merugi. Kalau kita mau cermat memahami, sesungguhnya sistem franchise adalah strategi pengembangan bisnis yang punya franchise, memperbesar dan memperluas usaha tanpa menggunakan modal sendiri. Karena mereka menghindari menanggung resiko sendirian apabila gagal. Jadi Anda mesti lebih cerdas menyikapi hal tersebut. Bayangkan, kalau memang bisnis itu menguntungkan dan mereka meyakininya, mengapa juga mesti menarik-narik Anda untuk membeli franchise mereka? Apabila franchise itu prospektif dan memiliki fondasi konsep yang kuat, maka investor kelas kakap sudah akan menerkam peluang bisnis itu, seperti dalam kasus For Coffee. Katakan Anda tergoda dengan penawaran dan janji yang mereka berikan. Jadilah Anda membuka gerai atau outlet di sudut kota. Apa yang membuat suatu usaha itu menjadi ramai? Lokasi strategis Anda atau merek franchise mereka? Saya kok lebih percaya dengan lokasi strategis Anda. Untuk membuktikan merek mereka memang ampuh, coba aja buka outlet di lokasi yang kurang strategis. Apa bisnis itu bisa sukses? Tapi kan merek franchise lebih beken daripada merek sendiri. Belum tentu. Kalau itu franchise gurem, tetap aja tidak banyak orang yang kenal merek itu. Akhirnya, lokasi Anda juga yang jadi kunci penentu keberhasilan. Tapi kan membangun merek itu sulit. Lebih baik beli franchise yang sudah jelas mendatangkan customer. Wah, saya suka ini. Logika bisnis Anda sudah bekerja. Dalam video ini, saya memang mau mengulik dan buka-bukaan agar Anda mendapat inspirasi dulu. Secara teknis, nanti kita bahas dalam video berikutnya yang akan tayang. Sekarang, tekan tombol subscribe dulu supaya tidak ketinggalan uploadnya. Saya lanjut memberi Anda umpan pemikiran yang lain. Mengapa orang membeli franchise dan kenapa bisnis franchise-nya gagal?
Ada sekelompok ibu arisan tajir biasa kumpul ngerumpi di kafe. Hingga suatu saat tercetus ide daripada membuang uang untuk kafe itu. Bukankah lebih baik kita kumpulkan modal, terus kita buka kafe sendiri? Yang meramaikan kafe ya kita-kita ini. Akhirnya mereka urunan membeli franchise dan membuka kafe. Tapi urusan mengelola operasional tidak ada di antara mereka yang berminat. Jadilah mereka mempekerjakan seorang restoran manajer. Permasalahan tidak selesai karena kemampuan si manajer ternyata tidak handal. Akhirnya, kafe itu terlantar dan merugi. Suka makan di restoran bukan berarti Anda cocok berbisnis kafe. Juga bukan masalah hoki atau feng shui. Bahkan chef terkenal pun belum tentu sukses berbisnis restoran. Banyak hal yang perlu Anda ketahui. Tonton video ini membahas hal tersebut. Ada tipe orang lain mau punya bisnis, tapi tidak mau terjun ke operasional. Mereka berharap dengan membeli franchise, semua hal itu bisa terselesaikan. Sesuai iming-iming dari pihak franchisor akan memberi bantuan, mulai dari mencarikan lokasi, pengadaan bahan baku, pelatihan karyawan, hingga dukungan manajemen. Bisnis restoran kafe bukan seperti franchise Indomaret, Alfamart. Kompleksitas operasional restoran berbeda. Tidak bisa dijalankan dengan sistem autopilot bermodal buku SOP. Bisnis restoran beroperasi pada orang, bukan sistem dan mesin. Pelanggan adalah orang, karyawan adalah orang. Mereka perlu sentuhan perhatian pemilik bisnis. Saya jadi ingat dekat rumah ada ruko franchise ayam bebek, Pak. Waktu awal buka, cukup ramai. Menarik ada promonya. Saya yang tidak kenal merek itu, ikut coba membeli. Ternyata, saya cocok dengan ayam bakar dan sambal khas racikannya. Permasalahan mulai timbul saat tim opening ditarik pihak franchisor seiring berakhirnya masa dukungan pembukaan outlet. Operasional resto yang seumur jagung itu kelimpungan. Dengan jumlah karyawan terbatas dan kemampuan mereka masih serabutan. Untuk menikmati ayam bakar kesukaan saya, mesti menunggu lama. Saya pernah bertanya pada salah satu yang saya pikir pemilik usaha itu. Ternyata, dia hanya karyawan juga, dan malah bercerita bosnya jarang datang. Puncak kekecewaan saya saat menjamu anggota keluarga 10 orang makan di sana. Begitu lama menunggu, tidak kunjung datang itu pesanan. Hingga istri saya turun tangan ikut mengatur operasional resto mereka. Setelah itu, kami tidak pernah makan di tempat itu lagi. Hingga akhirnya, kami lihat franchise itu tutup toko, bangkrut dalam waktu kurang dari 9 bulan. Anda perlu cermat apabila pihak franchisor menawarkan fasilitas mengurus operasional outlet dengan sistem manajemen fee. Apakah mereka sungguh-sungguh mengelola selayaknya bisnis milik Anda? Kalau mereka mau bersusah payah mengurus itu semua, mengapa tidak sekalian aja mereka yang memiliki outlet itu? Atau mengapa tidak sekalian aja Anda menyetor modal dan berinvestasi? Tinggal menunggu pembagian keuntungan apabila Anda memang tidak suka atau tidak mau pusing urusan operasional. Ada tipe orang lain mengambil franchise seolah menjadi sekolah bisnisnya. Mereka menyadari belum memiliki pengalaman tapi ingin memulai bisnis. Dengan membeli franchise, mereka berharap bisa mempelajari strategi dan manajemen, marketing, keuangan, ataupun operasional. Mereka menganggap kalau bisnis itu gagal hingga bangkrut, maka anggap saja sebagai bayaran uang sekolahnya. Anda tidak perlu ikut melakukan hal seperti itu. Bisnis kuliner tidak sesulit yang dibayangkan kok. Apalagi kalau hanya jualan tahu goreng atau minuman boba. Yang penting, Anda cermat mengamati, mau serius mempelajari, dan bertindak sesuai rencana.
tanpa bermaksud memandang sebelah mata bisnis itu, apabila Anda serius ingin menggeluti bisnis kuliner, saya yakin Anda dapat mengembangkan produk serupa, bahkan lebih baik. Saat membeli franchise, Anda hanya mendapat hak satu gerai. Untuk gerai berikutnya, Anda mesti bayar lagi. Sebaliknya, bila Anda berhasil mengembangkan produk tersebut, Anda bebas membuka gerai sebanyaknya di seputar kota Anda. Anda bisa merajai tahu goreng dan minuman boba di kota Anda. Kalau tidak puas, Anda bisa mulai menjual franchise Anda sendiri. Catatan: bagi yang ingin menjual franchise bisnis kuliner, saya ingin mengingatkan bahwa bisnis franchise hanya menguntungkan apabila skala bisnisnya cukup besar supaya menghasilkan pendapatan yang cukup besar untuk menutupi biaya operasional bisnis sebagai franchisor. Franchise konsep gerobak seperti kasus tahu goreng tadi, investasinya murah dan omset penjualannya tidak besar. Maka pendapatan royalti pun kecil atau tidak signifikan. Jadi Anda paham mengapa ada franchise yang tidak memungut royalti, cukup membayar sejumlah franchise fee di muka sekaligus untuk satu periode, sebab mereka menjual paket franchise berikut gerobak dan peralatan sebagai tambahan penghasilan menutupi operasional franchise mereka. Saya ingin mengingatkan Anda, saat membeli franchise, berarti bersedia melepaskan kebebasan, kreativitas, termasuk keahlian Anda loh. Lain kata, bersedia tunduk dengan arahan dan ketentuan dari franchisor. Anda tidak bisa lagi melakukan hal sesuka hati. Kasus sering terjadi dalam operasional franchise adalah godaan mengubah atau mengganti bahan baku dan porsi resep penyajian, terutama karena ingin menekan food cost dan mendapatkan keuntungan lebih. Saat berkunjung ke mall, saya suka mampir ke Gelai Avocado. Jus alpukat mereka legit, harganya oke lah untuk ukuran di mall. Waktu awal buka, ramai luar biasa, mesti antri belinya. Penyimpangan mulai terjadi beberapa bulan berikutnya. Jus alpukat tidak legit lagi. Sebagai pencinta alpukat, saya bisa rasakan. Dugaan saya, jumlah alpukat dikurangi. Jenis alpukat diganti? Atau ada unsur kecurangan operasional oleh karyawan outlet? Saya pikir penyimpangan itu hanya terjadi di gerai mall itu. Tetapi waktu saya mampir ke mall lain, permasalahannya serupa. Akhirnya saya putuskan tidak membeli lagi jus alpukat franchise itu. Kalau ke mall, saya hanya mengamati bisnis mereka yang meredup dan beberapa lokasi franchise itu sudah tutup. Ironisnya, outlet lain yang patuh mengikuti standar malah kena getahnya. Saya terlanjur tidak percaya lagi dengan merek itu. Sekarang coba Anda pelajari prospektus franchise, terutama di bagian keuangan. Biasanya, mereka sampaikan dalam bentuk skenario sales laba rugi. Apakah angka yang mereka sajikan sesuai kelayakan bisnis secara praktis? Maksud saya begini, tanyakan kepada mereka outlet mana yang melampaui angka prospektus, sehingga Anda bisa mengukur potensi keberhasilan Anda kelak. Coba kunjungi 2 atau 3 outlet tersebut untuk Anda verifikasi. Apakah angka yang diberikan faktual atau sekedar ilustrasi di atas kertas, terutama yang berkaitan dengan kaliber mesin uang mereka. Apabila Anda jeli, fakta itu tercermin di kerumunan pengunjung outlet. Tonton video ini menjelaskan cara menghitung kaliber mesin suatu outlet. Perhatikan juga berapa jumlah karyawan di outlet mereka. Apabila Anda berkunjung di akhir pekan saat jam pergantian shift, Anda bisa menghitung seluruh jumlah karyawan. Verifikasi angka itu, apakah sesuai prospektus keuangan yang Anda dapatkan.
Franchisor cenderung mengurangi jumlah karyawan dan gaji per karyawan agar skenario laba operasional tampak lebih besar sehingga masa balik modal jadi lebih singkat. Verifikasi juga food cost yang tercantum dalam angka keuangan itu. Aktual food cost sangat penting dan berpengaruh besar terhadap laba yang Anda peroleh dan masa balik modal. Food cost adalah perkalian resep dengan bahan baku berbanding harga jual. Coba Anda kalkulasi berdasarkan harga bahan baku di pasar. Komponen resep bisa Anda tilik saat Anda makan produk itu atau cari di internet. Jadi, kesimpulannya gimana? Apakah sebaiknya membeli franchise atau tidak? Semua terpulang kepada Anda sendiri. Bagaimana keyakinan Anda dan sejauh mana Anda mau menggeluti bisnis ini? Yang pasti, tidak ada sukses datang dengan mudah. Tapi, tidak perlu takut gagal juga. Merek besar seperti Burger King, Yoshinoya, Subway pernah gagal dan hengkang dari Indonesia. Kemudian, mereka comeback dengan format baru yang berbeda. Subway bahkan sedang persiapan buka gerai lagi di Indonesia. Apabila Anda berminat bisnis franchise kuliner restoran kafe, saya akan dampingi Anda dengan penjelasan teknis apa saja yang Anda perlu ketahui dan antisipasi agar terhindar dari kekeliruan dan kegagalan. Sampai bertemu di tutorial franchise berikutnya. Kami juga memiliki video menarik lainnya seperti yang ini. Silakan tonton video Helm Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengelola bisnis restoran dan kafe.